Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggela Vinci Putri dari kelas R10 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai metode riset. Langsung saja, apa yang dimaksud dengan riset? Setiap orang yang mencurahkan perhatiannya terhadap sesuatu dan mengamati fakta-fakta yang terdapat padanya, sudah tentu didorong oleh suatu keinginan untuk mengetahui dan memahami fakta-fakta yang diamati secara lebih mendalam. Sebagian konsekuensinya kegiatan tersebut pada hakikatnya akan memunculkan berbagai pertanyaan. Pengamatan terhadap fakta, identifikasi atas masalah, dan usaha untuk menjawab masalah dengan menggunakan pengetahuan merupakan esensi dari kegiatan riset. Oleh karena itu, riset dapat disebut sebagai suatu usaha yang sistematis untuk mengatur dan menyelidiki masalah-masalah serta menjawab pertanyaan yang muncul yang terkait dalam fakta, fenomena, atau gejala dari masalah tersebut. Adapun tujuan dari riset ini ada 5. Yang pertama, menggambarkan fenomena. Yang kedua, menemukan hubungan. Yang ketiga, menjelaskan fenomena. Yang keempat, memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, melihat pengaruh satu atau lebih faktor terhadap satu atau lebih kejadian. Lanjut. Adapun pengembangan desain, langkah pertama dan paling penting dalam riset perilaku adalah masalah definisi. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan metode yang dipilih, data serta jenis gambaran sampel pada dasarnya tergantung pada bagaimana sebenarnya masalah dipersepsikan, kerangka pertanyaan riset, dan desain informasi studi yang dikumpulkan. Pengembangan desain ini ada 2. Yang pertama itu menentukan lingkup pengembangan. Nah, lingkup pengembangan biasanya terbatas terhadap 1 atau 2 pertanyaan. Hal ini dilakukan karena berbagai alasan. Desain pengembangan lain juga harus sejalan dengan penentuan lingkungan riset. Yang kedua, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data riset yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang validitas dan keandalan. Validitas mengacu pada lingkup apa yang diukur pada kenyataannya. Peneliti ingin melakukan pengukuran dan apa yang diukur seharusnya berkaitan dengan masalah risetnya. Sedangkan keandalan berkaitan dengan apakah suatu teknik khusus jika digunakan di lapangan dan waktu yang berbeda akan menghasilkan sesuatu yang sama. Nah, validitas ini ada 2. Yang pertama yaitu validitas prediktif dan yang kedua validitas konkuren. Adapun reliabilitas, suatu instrumen alat ukur yang andal akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Aspek lain dari keandalan adalah akurasi dan instrumen pengukuran. Next, adapun metodologi pengumpulan data ada 2. Yang pertama yaitu survei. Dalam survei tidak ada interaksi langsung antara seorang peneliti dengan responden. Data dikumpulkan dengan cara mengirimkan surat elektronik melalui email gitu, terus menelpon atau memberikan serangkaian pertanyaan. Nah, yang kedua, observasi. Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku manusia, sesuatu hal atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Selanjutnya, memilih responden. Nah, langkah pertama dalam memilih responden itu adalah dengan cara menentukan populasi. Setelah populasi ditentukan, peneliti menentukan sensus atau suatu sampel. Nah, sensus adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dalam populasi. Nah, sampel merupakan kumpulan informasi dan merupakan bagian dari populasi. Instrumen riset. Instrumen riset ini ada 2 juga. Yang pertama yaitu menjamin kerjasama responden desain. Desain kuesioner yang baik sangat bermanfaat jika responden tidak bersikap kooperatif terhadap para peneliti yang menghendaki informasi. Nah, rendahnya tingkat kerjasama atau tingkat respon menciptakan kesulitan bagi para peneliti untuk melakukan generalisasi sampel terhadap populasi. Yang kedua, menjamin validitas dan keandalan jawaban.
Para peneliti seharusnya menentukan dasar dari keinginan informasi dan memilih suatu format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi itu dapat bersifat terbuka atau sudah ditentukan kemungkinan-kemungkinan jawabannya. Lanjut, analisis data dan persiapan laporan. Nah, analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Nah, sebagai tahap terakhir atau sebagai tahap yang akhir, nah dari suatu riset adalah penyusunan laporan riset. Laporan riset secara umum berisi tentang hal-hal yang terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh peneliti, sejak tahap persiapan riset hingga interpretasi dan penyimpulan oleh hasil analisis tadi. Oke, sampai di situ dulu saya menjelaskan tentang metode riset. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.